Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya bahwa di dalam Yesus kita tetap bersuka cita dan biarlah penjagaan Tuhan memberikan setiap kita kesehatan yang baik. Mari kita sama-sama mau mulai ibadah di pagi hari ini, kita mau berdoa. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat berkat-Mu, anugerah-Mu, penjagaan, sukacita, kesehatan, semuanya ya Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami mau bawa syukur yang terbaik hanya bagi Engkau, Raja kami, Tuhan kami, penebus kami, segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Ya saudara, kita sama-sama mau naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Yang mau berdiri silakan berdiri, mau menari bagi Tuhan silakan menari bagi Tuhan. Kita sama-sama mau menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya.
Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan? Saya percaya kita semua dalam perlindungan kasih Tuhan yang besar. Amin. Untuk memulai pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, saya undang kita semua untuk berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Yesus, terima kasih buat penjagaan dan perlindungan-Mu yang luar biasa. Kalau sampai hari ini kami semua dalam keadaan baik, kami percaya kebenaran firman-Mu yang disampaikan pagi hari ini membawa kami menjadi umat yang lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan di pagi hari ini berkata, diambil dari Roma pasal 8 ayat 37. Demikian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Saya percaya tema Tuhan, firman Tuhan, dan ayat Tuhan ini sangat luar biasa, yaitu Ia berkata, lebih daripada pemenang. Sekalipun mungkin banyak dari kita meragukannya. Bagaimana mungkin saya ini adalah umat yang lebih dari pemenang? Saya hanya manusia biasa, saya ini penuh kelemahan, saya ini cacing dan tanah liat, saya ini penuh ketakutan dan kekhawatiran. Apalagi dalam situasi yang sulit seperti hari ini, ekonomi babak belur, ancaman PHK, bisnis yang sulit, cari duit juga sulit, kita justru mulai khawatir dan gentar. Ancaman pandemi COVID-19 yang hari ini kita dengar belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, sehingga membuat kita mengalami kegentaran dan kekhawatiran. Tetapi saya mau katakan di pagi hari ini, firman ini berkata, tema kita pagi ini berkata, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari pemenang. Apa yang Tuhan maksudkan dengan ayat ini? Mengapa Allah menggunakan kata lebih, atau dalam bahasa Inggrisnya more than? Allah ingin mengingatkan kita semua, termasuk saya, bahwa Allah memiliki alasan menggunakan kata lebih. Ini bukan sebuah kata motivasi, tetapi Allah mengingatkan kita bahwa ada alasan utama, ada alasan terbesar. Allah memanggil kita untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Mengapa? Karena Allah telah menebus kita dengan harga yang mahal. Untuk itulah engkau dikatakan lebih dari pemenang. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi, siapapun kita hari ini, besar kecil, miskin atau kaya, suku apapun kita, apapun latar belakangmu, jahat atau betapa kelam hidupmu, engkau dijadikannya lebih dari pemenang dengan karya penebusan dan darah yang sangat mahal, lebih dari emas dan perak, bahkan apapun di dunia ini. Alasan kedua, mengapa Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Mari kita lebih lanjut membahas kebenaran firman ini.
Kemenangan yang Allah maksudkan adalah memperoleh mahkota kebenaran, crown of righteousness, bukan mahkota pencapaian atau achievement. Kemenangan lebih dari pemenang yang Allah maksudkan bukan seperti yang dimaksud oleh dunia ini. Bukan seperti yang manusia maksudkan dan pikirkan. Manusia yang terbatas menganggap kemenangan adalah sebuah pencapaian saja atau achievement. Achievement adalah mencapai target atau memperoleh hasil. Banyak manusia mengagungkan achievement. Mereka mengatakan achievement atau pencapaian adalah segalanya. Bahkan banyak orang termasuk saya menilai kemenangan dari pencapaian atau achievement. Sehingga banyak orang menganggap dirinya sebagai pemenang ketika ia berhasil mencapai sesuatu, memperoleh harta dan memperoleh tahta. Bahkan memperoleh medali atau hadiah atau sejumlah uang. Banyak orang berkata saya telah berhasil atau menjadi pemenang ketika mendapatkan proyek miliaran rupiah. Atau saya berhasil menjadi lulusan terbaik di universitas terbaik. Saya berhasil jadi direktur utama di perusahaan ternama atau jabatan lainnya. Aku berhasil mendapat hadiah nomor 1 atau medali emas. Saya berhasil membeli rumah dan segala macam. Ukurannya adalah achievement, pencapaian. Saya mau katakan di pagi hari ini, itu hanya memenangkan pencapaian. Tetapi yang Allah maksudkan bukan itu. Kemenangan bukan hanya mencapai atau sampai pada titik akhir atau garis akhir. Tetapi secara keseluruhan. Banyak orang hanya fokus kepada titik akhir atau pencapaian akhir. Bahkan tidak sedikit orang mementingkan hasil akhir atau demi kemenangan atau pencapaian sehingga ia menghalalkan segala cara potong kompas atau shortcut. Mereka menggunakan jurus-jurus potong kompas, cari jalan yang termudah, termurah untuk mencapai kemenangan. Sebagai contoh, waktu saya SMP di Kepulauan Riau dalam lomba maraton, untuk mencapai finish 10 besar, saya berhasil mengelabui, menipu panitia. Karena sesungguhnya saya potong kompas. Saya melalui jalan-jalan desa yang lebih pendek, yang lebih cepat, menghemat tenaga dan waktu. Tidak ada yang tahu. Kemudian saya dinyatakan sebagai pemenang. Naik ke panggung, menerima hadiah. Tetapi saya bukanlah pemenang yang sejati. Karena ada kecurangan. Jadi itu hanya sebuah pencapaian. Tidak ada kebenaran di situ. Hanyalah sebuah pelanggaran yang tidak diketahui orang. Saya hanya sampai finish nomor 1. Tapi sesungguhnya tidak memperolehnya dengan kebenaran. Saya tidak memperoleh mahkota kebenaran. Saya hanya memperoleh mahkota pencapaian. Tuhan tidak maksudkan kita menjadi pemenang yang curang. Menghalalkan segala cara, menyingkirkan aturan-aturan atau nilai-nilai, atau menggunakan cara-cara yang instan.
Saya ingat suatu kisah di mana seorang pembalap sepeda terkenal Amerika bernama Lance Armstrong. Lance Armstrong menjadi juara 7 kali berturut-turut dalam lomba Tour de France, sebuah lomba sepeda nomor 1 di dunia. Ia memenangkannya selama 7 tahun secara berturut-turut dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005. Tidak ada pembalap seperti ini. Dia dikatakan seorang pembalap legenda. Tetapi beberapa tahun kemudian setelah ia mengalami kemenangan yang menakjubkan, ia mengaku bahwa ia sesungguhnya adalah seorang pecundang. Karena ia menggunakan doping untuk memenangkan lomba tersebut. Kenapa ia bisa mengaku? Karena ia sadar sesungguhnya ia bukan lebih dari pemenang. Ia hanya sampai ke finish nomor 1 selama 7 tahun berturut-turut. Dan ia mencapainya dengan kecurangan. Lance Armstrong hanya memperoleh Crown of Achievement, mahkota pencapaian, tetapi tidak mengalami Crown of Righteousness. Tidak memperoleh mahkota kebenaran. Lebih dari pemenang bukan hanya berfokus bagaimana mencapai hasil terbaik. Bukan hanya sampai duluan. Bukan menjadi nomor 1 dan naik panggung. Tetapi Allah ingin sebuah proses. Maka seringkali manusia menginginkan hasil, tetapi Allah menyukai proses. Yang Allah inginkan adalah proses yang benar dari mulai awal, start, pertengahan, processing, dan akhir atau saya sebut finishing. Allah ingin kita mengalami dari awal sampai akhir dengan kebenaran. Saya menyebutnya istilahnya finishing well, mengakhiri dengan baik. Banyak orang hebat di awal, tetapi gagal pada akhirnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yuk kita mengalami hidup lebih dari pemenang dan memperoleh mahkota kebenaran. Sekali lagi saya mau katakan, Allah menyukai proses keseluruhan kemenangan, bukan hanya pencapaian akhir atau achievement. Allah ingin kita semua mengalami kemenangan sejak awal, sejak titik tolak, atau sejak start. Titik awal kita menuju kemenangan bukan kekalahan, tetapi kemenangan, yaitu hidup di dalam Kristus. Jadi awali seluruh hidupmu dimulai dari Kristus yang adalah pemenang. Jadi firman Tuhan katakan, siapa di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi sebagai orang Kristen yang dilahirkan baru, kita mulai bergerak. Bukan dari kekalahan kepada kemenangan. Bukan bergerak atau berpindah dari keraguan kepada iman. Tetapi kita dimulai dari titik awal. Ketika engkau dilahirkan baru, engkau bergerak dari kemenangan menuju kemenangan. Dari iman kepada iman. Roma 1 ayat 16-17 katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana kita mengalami kemenangan
lebih dari pemenang. Rasul Paulus mengatakan dengan gamblang dalam suratnya di 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Saya ulangi, mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada orang yang merindukan kedatangannya. Ada 3 hal secara singkat yang harus kita lakukan untuk menjadi umat yang lebih dari pemenang, untuk memperoleh mahkota kebenaran. Yang pertama, firman Tuhan katakan di King James dalam ayat yang sama, 2 Timothy 4 ayat 7. I have fought a good fight. Firman Tuhan katakan, jadilah petarung iman yang baik, good fighter, atau menjadi pelari atau umat yang berlomba dalam aturan-aturan atau nilai-nilai yang benar. Tidak menyeleweng ke kiri atau ke kanan, tidak melanggar nilai-nilai, atau memotong kompas atau melakukan kecurangan. Jadi yang pertama, hidup dalam kuasa firman dan kebenaran, dan milikilah nilai-nilai Alkitabiah. Yang kedua, yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Yuk, miliki mentalitas untuk finish the race, menyelesaikan perlombaan atau ujian atau pertandingan. Mari kita, seluruh umat Tuhan, jadilah umat yang menyelesaikan pertandingan. Bagaimana caranya? Mulailah dengan yang benar, selesaikanlah dengan yang benar. Ada proses yang benar. Bagaimana caranya? Yuk kita berjalan dan bertindak dalam kebenaran nilai-nilai firman Tuhan. Tidak bimbang, tidak takut, tidak khawatir, bahkan tidak keluar dan tidak menjadi lemah iman. Setan, iblis, kuasa kegelapan berusaha untuk menarik engkau keluar dari gelanggang arena pertandingan imanmu. Tapi hari ini, yuk, finish the race. Selesaikan pertandinganmu. Yang ketiga, keep the faith. Milikilah iman. Mari umat Tuhan, mari kita memegang dan menjaga iman percaya kita dengan selalu berfokus kepada Tuhan, pada janjinya bahwa tersedia bagi kita semua mahkota kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan ya dan amin. Jadi setiap kita yang mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman, maka Tuhan sediakan bagi kita, Tuhan karuniakan kepada kita sebuah mahkota kebenaran. Bukan saja kepada kita, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari saudara, mulai hari ini, pastikan sejak awal hidupmu untuk mengalami kemenangan dalam Kristus. Mulailah di dalam Yesus. Dan lihatlah bahwa melalui kehidupan dalam terang kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kuasa doa, hidup dalam kuasa Roh Kudus, hidup dalam kuasa komunitas, engkau terus akan mengalami kemenangan-kemenangan iman dan hidup di dalam pengharapan. Maka engkau akan mencapai garis akhir dan tersedia bagimu mahkota kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu di pagi hari ini. Kami percaya kebenaran ini bukan hanya logos, tetapi kairos, yaitu kebenaran Tuhan yang hidup, yang memerdekakan kami semua. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah,
biarlah kasih dari Bapa Surgawi, kemenangan dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah dan intim dengan Roh Kudus boleh kita alami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. God bless you all.